Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak kenikmatan kepada kita semua. Yang saking banyaknya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seseorang pun dari kita yang mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan bisa untuk menghitungnya. Dan alhamdulillah, kewajiban atas kita semua adalah mensyukuri nikmat, bukan menghitungnya. Maka hendaknya kita menjaga rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat lahir, batin, duniawi, ataupun kemudahan beribadah, kemudahan mengejar akhirat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati keyakinan kita, iman, juga dengan lisan ucapan kita, dan dengan perbuatan dan amalan oleh anggota tubuh kita. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Raudhah yang semoga senantiasa berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan yang semoga dimudahkan kelak untuk memasuki Raudhah min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga yang sesungguhnya kelak di akhirat. Allahumma amin. Berbicara tentang orang-orang yang celaka di hari kiamat, maka ada banyak golongan yang terancam dengan kebinasaan, dengan kecelakaan, dengan keburukan dan keburukan di hari kiamat kelak. Dan kita harus mengetahuinya agar kita bisa menjauh sejauh-jauhnya dari karakter golongan yang terancam celaka di hari kiamat nanti. Yang pasti keburukan di hari kiamat sangat merugikan. Kecelakaan, kebinasaan di hari kiamat sangat mengerikan. Musibah yang terjadi di dunia ini, sedahsyat apapun itu, tsunami-nya, gempa bumi-nya, gunung meletusnya, banjir bandangnya, tanah longsornya, kemarau panjangnya, kebakaran hutannya, atau apapun itu, maka belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kengerian nanti yang terjadi di hari kiamat.
Allah dan Rasulnya menjelaskan di antara bentuk-bentuk bahaya dan suasana yang mengerikan di hari kiamat nanti, tentang kondisi kecelakaan yang terjadi di hari kiamat nanti. Di antaranya jamaah rahimakumullah, yang pertama, akan banyak orang yang kehilangan diri sendiri dan masuk ke dalam neraka Allah. Na'udzubillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Mu'minun ayat yang ke-103, "Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun." Maka siapa saja yang ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka Jahannam. Ini kata para ulama rahimahumullah ta'ala adalah kerugian yang paling besar. Maka kerugian yang sangat mengerikan bukan kehilangan harta benda, bukan hilangnya jabatan dan pangkat, bukan hilangnya popularitas, akan tetapi ketika seseorang kehilangan keselamatan kelak di kehidupan akhirat, kehilangan keselamatan diri di kehidupan akhirat, wal'iyadzubillah. Sebaliknya, orang-orang yang berat timbangan kebaikannya kelak di akhirat, maka mereka disebut al-muflihun. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Mereka lah manusia-manusia yang sukses dan berhasil, yang diselamatkan dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sampai keadaan ini, yakni diri kita merugi sampai dilemparkan ke dalam neraka, terjadi pada diri-diri kita. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari yang tidak ada penolong, tidak ada pembela, tidak ada support dan dukungan dari siapapun. Bayangkan, kita merugi, kehilangan diri kita sendiri, bahkan terjerembab jatuh ke dalam azab neraka. Di mana api neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panasnya lebih panas 69 kali lipat. Lebih panas 69 kali lipat dibandingkan dengan panasnya api di dunia ini. Bentuk kecelakaan yang kedua, jamaah rahimakumullah, banyak orang yang amalnya menjadi sia-sia, dan itu adalah kecelakaan yang nyata. Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan manusia yang paling merugi di surah Al-Kahfi ayat ke-103 dan 104. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah, apakah mau kalian kami beritahukan tentang orang-orang yang paling merugi amal-amalnya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka adalah orang-orang yang sia-sia amalannya, sia-sia usahanya, perjuangannya, pengorbanannya, aktivitasnya di kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Kondisi ini jamaah rahimakumullah sangatlah mengerikan. Seseorang mungkin bisa merasa, aku sudah banyak beramal, aku sudah soleh, aku sudah rajin sholat, aku sudah rajin mengaji, aku sudah banyak bersedekah. Akan tetapi ternyata amalnya tidak menyelamatkannya, karena amal tersebut dibangun di atas kekufuran, di atas kesyirikan, atau penyimpangan-penyimpangan dari kebenaran lainnya.
karena riya, karena sum'ah. Terlebih lagi dengan nyata dia melakukan kemaksiatan dan dosa atau pelanggaran-pelanggaran syariat. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, ukuran keselamatan bukanlah sekadar banyaknya amal. Akan tetapi ukuran keselamatan adalah benarnya iman dan benarnya amalan. Seperti Allah tegaskan di surah Al-Mulk, liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Allah Subhanahu wa taala menguji kalian semua, menguji kita semua untuk dicari tahu mana di antara kita yang paling baik amalannya. Bukan sekadar banyak, tetapi yang paling baik amalannya, yaitu kata para ulama yang paling ikhlas niatnya lillahi ta'ala dan yang paling mencocoki sunnah ajaran dan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diistilahkan dengan ittiba'. Kemudian bentuk yang ketiga dari kecelakaan di hari kiamat, jamaah rahimakumullah. Banyak manusia yang timbangan amalnya menjadi ringan. Timbangan amal kebaikannya menjadi ringan. Dan jelas ini adalah indikasi kebinasaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Mu'minun ayat 102 dan seterusnya. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung, yang berhasil dan sukses, yang selamat. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum. Namun siapa yang timbangan kebaikannya ringan, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, mereka yang celaka dan binasa. Na'udzubillah. Maka kita sebagai muslim, sebagai muslimah, sebagai mukminun, mukminat, orang-orang beriman, tidak boleh meremehkan amal soleh dan kebaikan sekecil apapun. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Jauhilah azab api neraka. Selamatkan diri kalian dari azab siksa api neraka. Walaupun hanya bersedekah dengan setengah dari sebiji kurma. Allahu Akbar. Sedekah dengan kurma yang dibagi dua. Setengah biji kurma. Lalu kita sedekahkan. Jika ikhlas niatnya lillahi ta'ala, kita bersedekah walaupun kecil seperti itu. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, secara tidak langsung beliau menjelaskan itu bisa menjadi sebab keselamatan untuk diri kita kelak dari azab neraka. Juga Nabi di hadis yang lain mengingatkan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah sekali-kali engkau menganggap sepele, menganggap remeh kebaikan. Amal soleh, kebaikan apapun itu yang sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya, baik ibadah kepada Allah ataupun muamalah dengan hamba-hamba Allah, kebaikan apapun itu, perkara ma'ruf, jangan diremehkan sekecil apapun. Walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Bahkan walaupun hanya sekadar engkau berjumpa dengan saudaramu dalam keadaan wajahmu tersenyum dan berseri-seri. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Karena ketika nanti timbangan kebaikan kita terangkat menjadi ringan, itu adalah kecelakaan bagi kita di akhirat atau hari kiamat nanti. Na'udzubillah.
Kemudian bentuk yang keempat, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Bentuk kecelakaan yang keempat di hari kiamat adalah tidak sedikit manusia, bahkan orang beriman yang mengklaim dirinya muslim, bahkan mengklaim dirinya ahli tauhid, ahli sunnah wal jamaah, bahkan ketika datang di hari kiamat dengan membawa banyak amalan, namun ternyata dia menjadi orang yang bangkrut. Dia menjadi orang yang muflis. Ini salah satu bentuk kecelakaan yang paling mengerikan. Bukan hanya mengancam orang-orang kafir, musyrikin dan seterusnya, bahkan mengancam ahli tauhid dan ahli sunnah wal jamaah sekalipun. Kata Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, disebutkan di hadis riwayat Muslim, "Atadaruna manil muflis?" Apakah kalian tahu siapakah orang yang muflis, yang bangkrut itu? Para sahabat menyebut orang yang muflis, si bangkrut itu adalah orang yang sudah tidak punya harta benda, yang sudah kehabisan harta benda dunianya. Namun ternyata bukan itu yang muflis, yang bangkrut di akhirat kelak, di hari kiamat. Yang kemudian Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa orang yang bangkrut yang sebenarnya adalah seseorang yang datang pada hari kiamat, dia membawa pahala yang banyak dari amal ibadah dan amal salehnya. Dia membawa pahala salat, pahala saum atau puasa, pahala sedekah, pahala zakat, dan pahala-pahala amal saleh yang lainnya. Akan tetapi dia juga membawa tanggung jawab dosa yang banyak. Dia pernah mencela manusia, menjelek-jelekan saudaranya, mendolimi orang-orang, mengambil harta orang lain, menumpahkan darah, memukul si fulan dan seterusnya. Akhirnya pahala amal solehnya diberikan kepada orang-orang yang telah dia dolimi tadi. Diambil darinya, diserahkan kepada pihak-pihak yang pernah dia dolimi. Entah didolimi darah dan nyawa mereka, atau fisik tubuh mereka, atau harta benda milik mereka, atau bahkan nama baik dan kehormatan diri mereka. Diambil pahala amal soleh dari orang ini, diserahkan kepada orang-orang yang pernah dia dolimi ketika hidup di dunia. Yang jika pahala amal solehnya telah habis sebelum semua kezalimannya terbayar, sebelum semua tanggung jawab dosa dan kezalimannya terselesaikan, maka dosa orang-orang yang pernah dizaliminya itu akan diambil lalu ditimpakan kepada orang tersebut. Inilah kata Nabi Muhammad SAW, al-muflis, orang yang bangkrut sebenarnya, orang yang bangkrut di hari kiamat, wal-'iyadzu billah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, jangan hanya memperbanyak ibadah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala saja, namun juga hendaknya kita menjaga lisan dari segala penyakit-penyakitnya. Kita tidak merendahkan orang lain. Kita jangan mengambil hak orang lain. Kita jangan menyakiti orang lain. Kita jangan menzalimi orang lain. Yang kalau kita terjatuh ke dalam kesalahan terhadap orang lain, sengaja ataupun tidak, segeralah minta maaf serta mengembalikan hak jika kita pernah zalim kepada mereka. Minta kehalalan kepada mereka. Sebagaimana pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat li akhihi madlamatun falyastahlilhu al-yawm." Siapa yang punya kezaliman, yang pernah melakukan kezaliman kepada saudaranya, apapun bentuknya, berkaitan dengan darahkah, nyawakah, harta bendakah, bahkan nama baik dan kehormatan saudaranya, hendaknya dia segera minta halal,
minta maaf kepada saudaranya sekarang juga, hari ini juga. Sebelum datang hari yang ketika itu tidak lagi berguna dinar dan dirham, tidak lagi berguna emas dan perak ataupun harta benda lainnya. Maka wajib bagi siapa mukmin yang punya kezaliman kepada saudaranya, segera meminta halal, meminta maaf. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, bentuk kecelakaan di hari kiamat yang kelima adalah ada amal yang besar tetapi menjadi sia-sia karena ternyata dilakukan dengan riya. Dan itu akan menjadi suatu kecelakaan bagi pelakunya, yang dia meniatkan amal besar itu untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang melakukan amal yang secara lahiriah, secara kasat mata terlihat sangat besar. Namun ketika dihisab, ternyata motivasinya adalah agar manusia memujinya, agar manusia melihatnya, agar manusia menganggapnya dan memberinya apresiasi. Maka ingat, yang menjadi korek api pertama untuk api neraka itu adalah orang-orang dari kalangan salihin secara lahiriah. Yang menjadi golongan atau kloter pertama yang dilemparkan ke dalam azab api neraka itu adalah golongan orang-orang yang mereka terlihat rajin beribadah dan beramal saleh. Bukan preman pasar, bukan begal jalanan, tetapi orang-orang yang secara lahiriah mereka melakukan ibadah dan amal-amal saleh. Ahli jihad, mujahid fi sabilillah, ahli Quran dan ahli ilmu syar'i, alim, qari, ahli sedekah, jawad, orang yang dermawan. Inilah orang-orang yang akan pertama kali menjadi korek api neraka. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka salah niat di dalam hatinya, salah motivasi dan tujuan dalam amalnya. Orang yang berjihad, motivasinya ingin dipuji oleh manusia, dianggap sebagai pahlawan, pemberani dan seterusnya. Ahli Quran, ahli ilmu agama, dia ingin disebut alim, orang pintar, orang hebat, dianggap dan dieluk-elukan oleh manusia, disegani, dihormati oleh orang-orang di sekitarnya. Begitupun ahli sedekah, dia bersedekah sebanyak-banyaknya, dia menyumbang ke sana ke sini karena dia ingin disebut si dermawan, si paling baik dan seterusnya. Lihat jamaah rahimakumullah, amal-amal yang besar ternyata bisa menjadi sia-sia. Dan itu adalah kecelakaan yang mengerikan kelak di hari kiamat. Maka pelajarannya adalah betapa pentingnya ikhlas lillahi ta'ala dalam segala langkah kaki kita, dalam segala amal dan aktivitas kita di kehidupan dunia ini. Bukan hanya ibadah mahdhah, salat, baca Quran, atau puasa, tetapi semua amal, semua kebaikan yang kita kerjakan, meskipun itu merupakan rutinitas keseharian kita di dunia, kerjanya kita, tidurnya kita, tanggung jawab kita kepada keluarga, sopan santun dan akhlak baiknya kita kepada orang tua dan seterusnya, termasuk menjaga ukhuwah persaudaraan dengan sesama, menjaga nikmat saling bersaudara, saling berkenalan, saling berkumpul di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya harus diniatkan ikhlas lillahi ta'ala, diniatkan untuk beribadah, mengejar pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jika salah niat, ingat, ada kecelakaan besar yang mengancam dan mengintai kita kelak di hari kiamat. Wal'iyadu billah.
Maka hati-hati, amal yang besar di mata manusia belum tentu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bentuk kecelakaan yang keenam, ternyata kehormatan dan hubungan dunia sehebat apapun itu tidak ada manfaatnya kelak di hari kiamat. Kita tidak bisa mengandalkan kehormatan kita, pangkat jabatan kita setinggi apapun di dunia. Kita tidak bisa mengandalkan hubungan sedekat apapun dengan orang hebat di dunia. Semua itu tidak ada gunanya kelak di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Mu'minun ayat ke-101, "Fa idza nufikha fis sur fala ansaba bainahum yawma idzin wa la yatasaalun." Apabila sur telah ditiup, maka tidak ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu. Dan pada hari itu mereka tidak saling bertanya. Bertanya saja tidak bisa, jemaah. Apalagi saling mengandalkan, apalagi saling membackingi. Lah, tidak bisa. Pada hari itu seseorang tidak bisa berkata, aku anak orang soleh, aku keluarga ustadz dan ulama, aku orang terkenal, aku memiliki banyak pengikut, aku orang kaya raya, aku tidak bisa berkata seperti itu. Karena yang akan menyelamatkan hanyalah iman dan amal-amal soleh, tentunya dengan izin dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat, nasab yang mulia itu tidak bisa menggantikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berusaha dan berjuang sendiri. Berusaha dan berjuang masing-masing. Mengejar ilmu agama Islam, mempelajari tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengejar iman, menguatkan iman, dan juga memperbanyak amal-amal saleh yang Allah dan Rasulnya ridhai. Kemudian bentuk yang ketujuh, kecelakaan di hari kiamat, jamaah rahimani wa rahimakumullah, adanya penyesalan. Penyesalan yang sangat merugikan, penyesalan yang membinasakan, penyesalan yang tidak berguna apa-apa lagi kelak di hari kiamat. Di kehidupan dunia, ketika seseorang melakukan kesalahan, itu masih ada kesempatan bisa bertobat, kemudian memperbaiki diri, dan juga mengembalikan hak orang lain, lalu memperbanyak amal-amal soleh, dia bakal selamat. Akan tetapi ketika kematian telah datang dan kiamat telah ditegakkan, telah terjadi, maka kesempatan beramal soleh telah berakhir. Penyesalan sebesar apapun, tangisan sedahsyat apapun, ketika itu tidak ada gunanya lagi. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan penyesalan orang-orang yang merugi di akhirat di dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an. Di antaranya di surah Al-Fajr ayat ke-24, ya laitani qaddamtu li hayati. Alangkah baiknya dahulu aku mengerjakan amal-amal saleh untuk kehidupanku sekarang ini. Bahkan di surah Al-Mu'minun ayat 99 dan seterusnya, Allah menyebutkan penyesalan dan teriakan ahli neraka yang mereka telah menyia-nyiakan kesempatan hidup di dunia. Mereka meninggalkan ibadah kepada Allah, meninggalkan amal-amal saleh yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Pada akhirnya mereka menyesal dengan penyesalan yang sangat dahsyat, namun tidak ada gunanya sama sekali. Qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ketika dia sudah mati, bahkan dilemparkan ke dalam neraka, dia mengatakan, wahai Rabbku, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Kembalikan aku ke dunia. Kembalikan aku ke dunia agar aku bisa melakukan amal saleh,
agar aku bisa mengerjakan amal saleh yang dulu aku sia-siakan, yang dulu aku tinggalkan. Dan hanya ini permintaan mereka yang menyesal di alam barzakh, di akhirat, di neraka. Hanya ini permintaan mereka. Satu permintaan, ingin kembali ke dunia untuk bisa beramal saleh. Bukan untuk kembali berkumpul dengan keluarga tercinta, bukan. Bukan untuk mengurusi harta bendanya yang mewah-mewah, bukan. Bukan untuk berbangga dengan banyaknya teman, pengikut, bukan. Satu permintaan mereka, dikembalikan ke dunia untuk bisa melakukan amal saleh yang dulu mereka tinggalkan, yang dulu mereka sia-siakan, dan itu mustahil terjadi, jamaah. Kemudian bentuk kecelakaan yang ke-8 di hari kiamat, dan ini adalah kerugian yang terbesar, kecelakaan yang paling mengerikan, yaitu ketika seorang hamba kehilangan surga, kehilangan jannah dari Allah Subhanahu wa taala. Di surah Az-Zumar ayat ke-15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin." Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri dan juga merugikan keluarganya pada hari kiamat. Dan ingatlah, itulah kerugian yang nyata, kerugian yang besar, kerugian yang sebenar-benarnya. Ini kata para ulama, al-khusranul mubin, kerugian yang nyata. Jadi bukan sekadar kehilangan dunia, akan tetapi kehilangan kesempatan memperoleh keselamatan dan kenikmatan yang abadi, yaitu surga Allah tabaraka wa ta'ala. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita melihat kecelakaan kelak di hari kiamat. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita diselamatkan mulai dari dunia sekarang ini sampai nanti detik-detik kita mati meninggalkan dunia, sampai di kehidupan akhirat termasuk di hari kiamat. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diselamatkan. Allahumma amin. Maka teman-teman fillah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, jangan takut hanya kepada sedikitnya amal, tapi merasa takutlah juga jika amal yang banyak ternyata tak layak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jangan hanya takut kehilangan dunia, namun merasa takutlah setakut-takutnya kalau kita kehilangan akhirat. Dan juga jangan hanya menjaga penampilan di hadapan manusia saja, tetapi lebih bersungguh-sungguhlah untuk menjaga hati kita, lisan kita, amal perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga jangan lupa prinsip besar yang diajarkan para ulama Islam, para ulama ahli sunnah wal jamaah rahimahumullahu ta'ala, bahwa ibadah itu, amal soleh dan segala kebaikan itu harus dibangun di atas ikhlas dan ittiba. Ikhlas niat lillahi ta'ala hanya karena Allah semata, mengharapkan pahala darinya, balasan kebaikan darinya, ampunan darinya, ridha darinya, surga darinya. Termasuk mengharapkan dimudahkan melihat wajahnya yang maha mulia. Dan ittiba, cari tahu, kenali, gali, pelajari, ilmui tentang tuntunan dan petunjuk yang menjadi warisan berharga
yaitu ilmu agama dari sunnah-sunnah dan ajaran-ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibangun di atas ikhlas dan ittiba. Dengan itulah kita akan bisa selamat dari segala bentuk kecelakaan di hari kiamat biidnillahi ta'ala. Kemudian siapa saja golongan orang-orang yang mereka terancam celaka di hari kiamat? Akan kita sebutkan beberapa golongan agar kita bisa berhati-hati dari karakter-karakter mereka, sehingga kita insyaallah ta'ala bisa mendapatkan keselamatan kelak di hari kiamat biidnillahi ta'ala. Yang pertama, jamaah rahimakumullah, mereka yang celaka di hari kiamat adalah orang yang mati di atas kesyirikan dan kekufuran. Kafirin, musyrikin, mereka mendapatkan kerugian terbesar. Allah menegaskan di surah Luqman ayat ke-13, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah bentuk kezaliman yang sangat besar. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu meninggal tanpa adanya taubat sebelum meninggalnya, mereka tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, perkara yang paling penting agar kita tidak celaka di hari kiamat, agar kita selamat di hari kiamat, perkara yang paling penting, ahammul umur, ahammul asya, yang paling penting bahkan dari perkara-perkara penting yang ada, adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan konsekuensinya adalah harus menjauhi segala bentuk kesyirikan, penyekutuan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah belajar tauhid, luruskan akidah Islam kita, kuatkan tauhid dan iman kita sampai kapan? Sampai Allah wafatkan kita di atas kalimat yang agung, la ilaha illallah. Ini golongan yang pertama yang mereka celaka di hari kiamat. Kafirin dan musyrikin, orang-orang yang matinya di atas kekufuran atau kesyirikan dan belum sempat bertobat, tidak mau bertobat sebelum matinya. Namun jika ada pelaku kesyirikan, pelaku kekufuran, namun dia berkeinginan bertobat, bahkan dia melakukan taubat sebelum sakaratul maut dialaminya, yang seperti ini, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika ada masa lalu kita yang berkaitan dengan kekufuran apapun itu, dengan kesyirikan apapun itu, segera taubati sekarang juga, jangan sampai dibawa mati. Karena yang mati di atas kekufuran dan kesyirikan tidak akan diampuni oleh Allah selama-lamanya setelah itu. Na'udzubillah. Kemudian golongan yang kedua yang akan celaka di hari kiamat adalah mereka yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak kokoh di atas keimanan. Beribadah kepada Allah namun tidak kokoh di atas keimanan. Kata Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Hajj ayat ke-11, "Wa minan nasi man ya'budu Allah 'ala harf fa in asabahu khair itma'anna bih wa in asabathu fitnah inqalaba 'ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin." Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah Subhanahu wa taala hanya di tepi saja. Jika dia memperoleh kebaikan, dia merasa tenang dengannya. Namun jika dia ditimpa suatu ujian, dia berbalik ke belakang, maka dia rugi di dunia dan rugi di akhirat, dan itulah kerugian yang sangat nyata. Lihat jamaah rahimakumullah,
Ini adalah gambaran orang yang iman dan ibadahnya bergantung kepada keadaan. Kalau mendapatkan nikmat, dia taat. Kalau mendapatkan ujian, dia kecewa kepada Allah, bahkan meninggalkan ketaatan. Yang seperti ini orang yang akan celaka di hari kiamat. Karena seorang mukmin sejati justru akan tetap istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqamah dengan tauhid dan menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam apapun keadaannya. Tatkala lapang, sempit, bahagia, sedih, sedang dimudahkan urusannya atau sedang sengsara, apapun keadaannya, dia tetap istiqamah di atas iman, di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang ketiga yang akan celaka di hari kiamat, mereka adalah orang-orang yang amalnya banyak tetapi niatnya tidak ikhlas. Amalnya banyak, amal solehnya, amal ibadahnya, amal kebaikannya banyak, tetapi tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka riya karena ingin dilihat oleh selain Allah. Mereka sum'ah karena ingin didengar oleh manusia. Dan yang seperti ini sangatlah berbahaya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis kursi yang sahih, beliau menyebutkan tentang orang-orang yang pertama kali akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita singgung. Ada ahli jihad, ada ahli Quran dan ilmu syar'i, dan ada ahli sedekah. Namun ternyata mereka menjadi korek api neraka pertama kali. Kloter pertama yang diseret dan dilemparkan dengan penuh kehinaan ke dalam azab api neraka. Na'udzubillah. Karena niatnya salah. Niat yang tidak ikhlas ketika berjihad. Niat yang tidak ikhlas ketika membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, menyebarkan ilmu agama. Niat yang tidak ikhlas ketika bersedekah dan membantu sesama. Niat yang tidak ikhlas malah justru mencelakakan mereka di hari kiamat. Golongan yang keempat, teman-teman fillah jamaah rahimakumullah, mereka yang akan celaka di hari kiamat adalah orang-orang yang melakukan amal akan tetapi tidak mengikuti tuntunan sunnah dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang salat tetapi salatnya tidak seperti sifat salat Nabi. Ada yang berkurban tetapi sembelihan kurbannya tidak seperti tata cara kurban yang Nabi contohkan sallallahu alaihi wasallam. Ada yang berangkat umrah, berangkat haji, tetapi praktik amalan umrah dan hajinya tidak seperti sifat umrah dan sifat haji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal selalu kita baca di dalam ayat yang banyak, di hadis Nabi yang sahih dan banyak, di penjelasan para ulama Islam di kitab-kitab mereka, bahwa syarat keabsahan amalan di sisi Allah adalah ikhlas dan ittiba. Apapun itu, salatnya, sedekahnya, baca Qur'annya, bermajlis ilmunya, termasuk dalam muamalah, semua yang kita niatkan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla haruslah ikhlas dan ittiba. Ikhlas semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala, mengejar segala apa yang ada di sisinya yang dijanjikan olehnya. Ittiba, berusaha mencontoh, mengikuti segala petunjuk dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menegaskan di surah Al-Imran ayat ke-85. Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu
Maka siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya agama itu harus ikhlas. Amal soleh, kebaikan, ibadah, semua yang baik-baik harus ikhlas lillahi ta'ala. Dan Nabi menegaskan di hadis riwayat Muslim, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada petunjuk kami dalam amalan tersebut, maka amalan itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya ittiba, mengikuti warisan ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti segala petunjuk dan contohan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka prinsip ahlu sunnah wal jamaah, ahli tauhid, muslimin, mukminin, ibadah itu bukan sekadar banyak saja, tetapi harus benar, yaitu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah atau pemahaman Nabi kita Muhammad dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Golongan yang kelima, jamaah rahimakumullah, mereka yang terancam celaka di hari kiamat adalah orang-orang yang hartanya dan anak-anaknya melalaikan mereka dari mengingat Allah. Subhanallah. Ini sudah menjadi takdir Allah Azza wa Jalla di malam hari ini. Tadi imam salat kita di salat Isya membaca ayat ini. Padahal tidak diobrolkan sebelumnya. Kita mendengar tadi dibaca ayat ini, Al-Munafiqun, ayat ke-9 oleh imam salat kita di salat Isya tadi, bahkan dengan suara yang luar biasa indah didengar. Jazahullahu khairan wa hafizah. Kata Allah Azza wa Jalla, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah." Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta benda kalian, anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Karena siapa yang mengerjakan perbuatan seperti itu, lalai oleh harta bendanya, kalah oleh anak-anaknya dari zikir kepada Allah, dari ibadah kepada Allah, dari akhirat, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Subhanallah. Berarti 2 kali kita dengar ayat ini di malam hari ini, di masjid ini, di dalam sholat, dan sekarang di lanjutan kajian kita. Seakan-akan Allah ingin menegaskan dalam takdir kita di malam hari ini, jangan kita lalai gara-gara harta benda dan anak-anak kita di dunia. Yang jika Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki berupa harta benda kepada kita, memberikan rezeki berupa adanya anak-anak, keluarga yang kita cintai, jadikan itu semua jembatan dan sarana untuk kita sampai pada keselamatan akhirat. Boleh kaya, yang penting digunakan untuk akhirat. Boleh punya anak, bahkan banyak anak. Nabi bangga dengan umatnya yang banyak anak. Yang penting semuanya diajak, dididik untuk masuk ke dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Menjadi ahli tauhid, menjadi ahli sunnah, dan seterusnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Harta benda, anak-anak dan keluarga itu bukan sesuatu yang tercela. Namun yang tercela adalah ketika itu semua membuat seseorang meninggalkan sholat, meninggalkan zikir, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kewajiban sebagai hamba Allah.
bahkan mengutamakan dunia ketimbang akhirat. Itu yang tercela. Dan mereka yang lalai dari akhirat, lalai dari Allah Azza wa Jalla gara-gara titipan dunianya, mereka akan celaka kelak di hari kiamat. Na'udzubillah. Golongan yang keenam, jamaah rahimakumullah, mereka adalah orang-orang yang datang dengan banyak amal, ternyata juga membawa beban dosa yang banyak, yakni beban dosa kezaliman. Mereka datang dengan banyak amal, tetapi juga banyak mendolimi manusia. Ini golongan yang juga akan celaka di hari kiamat. Yang tadi kita singgung hadis Nabi tentang orang ini digelari apa oleh Rasulullah? Siapa dia gelarnya? Al-Muflis. Hati-hati, kita ngasih nama anak jangan asal bahasa Arab. Al-Muflis bahasa Arab. Kok terdengarnya keren ya? Misalkan Ahmad Muflis apa? Zainuddin. Gimana Ahmad tapi muflis? Gimana Zainuddin tapi muflis? Maka penting untuk kita belajar bahasa Arab. Penting juga setiap orang tua ketika akan memberikan nama untuk anak-anaknya mencari tahu apa artinya, apa maknanya. Muflis, kata Rasulullah, adalah orang yang bangkrut di hari kiamat, yang dia datang ke hadapan Allah di hari kiamat, di akhirat nanti, membawa banyak pahala amal saleh dan ibadah. Rajin ibadah dia, rajin beramal saleh, namun juga dia membawa beban tanggung jawab atas dosa-dosa kezalimannya terhadap orang banyak. Andai kita diberi pilihan apakah jadi orang zalim atau yang dizalimi, masih lebih mending menjadi orang yang dizalimi. Ketika orang-orang zalim kepada kita, biarkan saja, yang penting kita tidak menzalimi mereka. Ada orang zalim kepada kita dengan harta benda kita dizalimi, atau mungkin dengan nama baik dan kehormatan kita dizalimi, biarkan saja, yang penting kita tidak menzalimi mereka. Maka hadis yang tadi kita baca, hadis riwayat Muslim tentang orang yang bangkrut di hari kiamat, ini adalah peringatan yang sangat keras untuk kita semua. Jangan sampai kita rajin ibadah kepada Allah, rajin mengaji, mengamalkan tauhid dan sunnah Nabi, tetapi buruk akhlaknya kepada hamba-hamba Allah di sekitar. Lisannya buruk, perbuatannya, kejujurannya, amanahnya buruk. Naudzubillah. Jangan sampai kita buruk berakhlak kepada manusia. Karena orang yang datang dengan banyak amal saleh tetapi juga banyak dosa dolimnya kepada manusia-manusia, justru mereka akan celaka dan bangkrut di hari kiamat. Naudzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, dan ini mungkin golongan terakhir yang kita sebutkan di kajian malam hari ini, walaupun masih banyak golongan-golongan yang lain, namun 7 golongan ini adalah 7 golongan inti yang harus kita waspadai. Yang ketujuh, mereka adalah orang yang mati sebelum bertobat dari dosa-dosanya, baik dosa-dosa besar ataupun dosa-dosa kecil. Dosa itu sangat berbahaya, jamaah. Namun kalau sadar punya dosa, bahkan banyak dosanya, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah memanggil kita semua para pendosa. Di surah Az-Zumar ayat ke-53 di antaranya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, melakukan dosa dan maksiat, melanggar syariat, durhaka kepada Allah dan Rasulnya, banyak
kesalahan-kesalahannya. Kata Allah Azza wa Jalla, la taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat kasih sayang Allah. Dan kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala tidak melihat masa lalu kita. Jika sekarang kita memperbaiki masa kini dan masa depan kita, maka fokuslah jamaah rahimakumullah memperbaiki masa sekarang dan masa selanjutnya. Wah, tapi Ustaz, orang-orang selalu mencela saya karena dosa saya di masa lalu. Kita nggak perlu pandangan manusia. Karena kita pun tidak butuh ampunan manusia. Yang kita butuh adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita butuhkan adalah ketika nanti kita mati, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Rabbul Izzati. Kita nggak butuh manusia. Maka segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama seseorang masih hidup, pintu taubat masih terbuka. Sebelum matahari terbit dari arah barat dan sebelum seseorang mengalami ghargharah atau sakaratul maut. Bahkan sepanjang malam, termasuk malam ini, Allah Subhanahu wa taala menunggu hamba-hambanya yang bertaubat dari dosa-dosa di siang hari tadi. Dan esok hari sepanjang siang, Allah Subhanahu wa taala menunggu hamba-hambanya untuk bertobat dari dosa-dosa yang dilakukan mungkin di malam hari ini. Sepanjang malam, sepanjang siang, setiap harinya. 7 hari dalam sepekan, 29 atau 30 hari dalam sebulan, 12 bulan dalam 1 tahun, sepanjang waktu selama dunia masih ada, Allah menunggu hamba-hambanya untuk bertobat. Maka la taqnatu min rahmatillah, kata Allah Azza wa Jalla, jangan pernah berputus asa dari rahmat kasih sayang Allah, jangan pernah putus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dosa kesyirikan, dosa kekufuran, taubati. Perbaiki dengan tauhid yang benar, dengan Islam yang benar. Dosa bid'ah, taubati, perbaiki dengan menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil, taubati semuanya. Perbaiki dengan memperbanyak ilmu syar'i, ilmu agama, dan juga amal-amal saleh. Ingat, Allah melihat kita di akhir nafas kita nanti. Nabi menegaskan sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada akhirnya, pada penutupnya seperti apa. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita ringkas golongan orang-orang yang terancam celaka di hari kiamat. Yang pertama siapa tadi? Orang-orang musyrikin, kafirin, yang rusak tauhidnya, rusak akidahnya, dan matinya di atas kesyirikan atau kekufuran. Wal'iyadzubillah. Yang kedua siapa? Yang tidak kokoh di atas iman, tidak istiqomah di atas iman, maka berusahalah untuk istiqomah di atas keimanan. Jangan hanya banyak amal namun gugur pada akhirnya, na'udzubillah. Yang ketiga, yang banyak beramal tapi enggak ikhlas, maka perbaiki niat ikhlas kita lillahi ta'ala. Yang keempat, banyak beramal tapi tidak sesuai petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kenali sunnah-sunnah, amalkan sunnah-sunnah, dan tinggalkan perkara-perkara bid'ah. Yang kelima, yang dilalaikan oleh harta benda, anak-anak, ataupun urusan-urusan dunia, sampai lupa ibadah, sampai lupa akhirat, na'udzubillah. Justru titipan dunia harus dimanfaatkan sebagai sarana jembatan menuju keselamatan akhirat. Yang keenam, banyak ibadahnya, amal solehnya,
namun juga banyak mendolimi orang-orang. Dengan lisannya dia mendolimi, dengan tangannya dia mendolimi. Bahkan sekarang di zaman modern ini, dengan postingannya, dengan tulisannya, dengan ketikannya, dengan komentarnya, dia mendolimi orang-orang. Na'udzubillah. Maka jaga hak-hak manusia di sekitar kita. Baik darah nyawa mereka, harta benda milik mereka, bahkan mungkin hanya sekadar nama baik dan kehormatan diri mereka. Yang terakhir, yang ketujuh, orang-orang yang lalai dari taubat kepada Allah Azza wa Jalla sampai matinya. Dia mati di atas dosa dan kesalahan, di atas maksiat, padahal belum sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk taubat dan memperbaiki diri, jangan dinanti-nanti karena takut keburu mati. Jangan dinanti-nanti karena takut keburu mati. Teman-teman fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka yang paling menakutkan bukanlah sedikitnya harta, bukanlah sedikitnya pencapaian dunia, bukan pula sedikitnya pengikut, bukan juga tidak terkenalnya kita, tidak terkenalnya nama kita. Tetapi kerugian yang sebenarnya adalah ketika seseorang datang menghadap Allah pada hari kiamat, lalu ternyata umur telah habis, kesempatan telah berlalu, amal tidak diterima, dan ternyata hak manusia belum diselesaikan juga. Bahkan ia tidak memiliki bekal untuk bertemu Rabbnya. Inilah kerugian yang nyata. Tadi di surah Az-Zumar ayat keberapa? Ke-15. Ditegaskan, Qul innal khasirin alladina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin. Maka ingat, jangan sampai kita hanya sibuk mengejar keberhasilan dunia tetapi lupa mempersiapkan diri untuk keberhasilan akhirat. Padahal keberhasilan akhirat itulah keberhasilan yang abadi kekal selama-lamanya. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita hamba yang bertauhid, selalu ikhlas lillahi ta'ala, ittiba kepada sunnah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istiqamah dalam ketaatan dan amal saleh, selalu menjaga hak-hak manusia di sekitar kita, dan yang pasti meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Taib, sebagai khitamah penutupan, karena waktu tidak terlalu banyak, teman-teman fillah rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita menjadi orang yang celaka di hari kiamat. Bayangkan, hari itu bukan lagi hari untuk memperbaiki diri, bukan hari untuk memperpanjang umur, bukan hari untuk mengatakan aku ingin bertaubat. Namun hari itu adalah hari ketika seluruh amal yang selama ini kita sembunyikan akan dibuka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, Yauma tublas sarair, pada hari ditampakkan segala rahasia-rahasia. Di dunia kita masih bisa menyembunyikan dosa-dosa. Kita bisa tersenyum di hadapan manusia sementara hati penuh dengan maksiat. Kita bisa terlihat saleh di hadapan manusia sementara antara kita dengan Allah ada dosa-dosa yang belum kita tinggalkan. Akan tetapi hari itu tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Kita mungkin pernah merasa bangga karena banyaknya amal, banyak sholat, banyak baca Al-Quran, banyak bersedekah, banyak berdakwah, banyak berbicara tentang agama. Akan tetapi pernahkah kita menangis karena takut bertanya, Ya Allah, apakah semua amal itu benar-benar Engkau terima? Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan tentang orang-orang yang merasa dirinya telah berbuat baik. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Mereka merasa telah berbuat baik, jamaah. Namun ternyata mereka termasuk orang-orang yang paling merugi. Dan yang lebih menakutkan lagi, ada seseorang yang datang pada hari kiamat membawa salatnya, puasanya, sedekahnya, zakatnya, amal-amal salehnya. Tetapi di dunia ia pernah mencela manusia, pernah mendolimi, pernah mengambil hak-hak orang lain, ia pernah menyakiti. Maka satu demi satu pahalanya diberikan kepada orang-orang yang pernah dizaliminya. Sampai akhirnya pahalanya habis.
lalu dosa-dosa dari orang-orang yang dizaliminya dibebankan kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut orang seperti ini sebagai orang yang bangkrut atau al-muflis. Dan malam ini sebelum kita tidur, coba tanyakan kepada diri sendiri. Siapa yang pernah aku sakiti? Siapa yang pernah aku zalimi? Siapa yang pernah aku fitnah? Siapa yang pernah aku rendahkan? Hak siapa yang masih berada di tanganku? Dan jangan tunggu sampai hari itu, ketika permintaan maaf sudah tidak berguna lagi. Dan ada pula orang yang amalnya tampak luar biasa. Ia berilmu, ia baca Al-Quran, ia bersedekah, ia berjihad, ia berdakwah. Tetapi ternyata hatinya mencari pujian manusia. Padahal Nabi mengabarkan sallallahu alaihi wasallam bahwa orang-orang seperti ini termasuk yang pertama kali diputuskan perkaranya dan dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Maka jamaah rahimakumullah, jangan hanya takut amal kita sedikit, namun takutlah jika amal kita banyak akan tetapi tidak ikhlas karena Allah. Jangan hanya takut tidak dikenal manusia, tetapi takutlah jika kita terkenal di bumi akan tetapi tidak dikenal sebagai hamba yang ikhlas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tibalah saat ketika semua manusia berdiri menunggu keputusan Rabb semesta alam, Allah Rabbul Alamin. Tidak ada lagi jabatan, tidak ada lagi popularitas, tidak ada lagi kekayaan, tidak ada lagi jumlah pengikut, tidak ada lagi kesempatan untuk mengulang kehidupan. Kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Ketahuilah, ingatlah, itulah kerugian yang nyata sebenar-benarnya. Itulah kerugian yang nyata sebenar-benarnya. Bukan ketika kita kehilangan uang, bukan ketika bisnis bangkrut, bukan ketika manusia meninggalkan kita, akan tetapi ketika kita kehilangan keselamatan di akhirat nanti. Maka jamaah rahimakumullah, kalau hari ini masih bisa menangis karena dosa-dosa, menangislah. Kalau hari ini masih bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubatlah. Dan kalau masih ada hak manusia yang belum kita tunaikan, kembalikanlah, tunaikanlah. Dan kalau masih ada permusuhan, segeralah berdamai. Berdamailah. Dan kalau masih ada kesombongan, rendahkanlah hati kita. Kalau masih ada maksiat dan dosa, tinggalkanlah. Kalau hati masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala, kembalilah. Sebab kita tidak tahu berapa lama lagi pintu kesempatan itu akan terbuka. Mungkin malam ini kita masih bisa membaca tulisan yang bermanfaat dari hasil kajian kita. Namun besok pagi belum tentu kita masih membuka mata. Mungkin malam ini kita masih bisa bersujud, namun besok mungkin tubuh kita sudah terbujur kaku dan orang-orang yang sedang sibuk dengan dunianya akhirnya harus mempersiapkan pemakaman untuk tubuh kita. Dan setelah itu tidak ada lagi kesempatan untuk menambah satu rakaat pun. Tidak ada lagi kesempatan bersedekah. Tidak ada lagi kesempatan meminta maaf. Tidak ada lagi kesempatan mengatakan, ya Allah, izinkan aku kembali ke dunia. Aku ingin memperbaiki hidupku, ya Allah. Allah menegaskan di surah Al-Mu'minun ayat ke-100 dan seterusnya. Kalla, sekali-kali tidak bisa. Penyesalan dan keinginan manusia untuk kembali ke dunia untuk beramal soleh, kata Allah Azza wa Jalla, kalla, sekali-kali tidak bisa. Di saat itu permintaan tersebut tidak dikabulkan. Maka jamaah rahimakumullah, sebelum air mata itu mengalir karena penyesalan yang tidak lagi berguna, menangislah sekarang karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum menangis di hari ketika manusia berharap bisa kembali ke dunia walaupun hanya sebentar untuk beramal soleh. Jangan sampai umur kita panjang akan tetapi amal kita sedikit. Jangan sampai ilmu kita banyak
akan tetapi hati kita keras. Jangan sampai dakwah kita terdengar oleh banyak orang, akan tetapi keluarga kita kehilangan keteladanan. Jangan sampai kita sibuk memperbaiki manusia, tetapi lupa memperbaiki diri sendiri. Dan jangan sampai kita terlihat baik di hadapan manusia, tetapi menjadi orang yang celaka ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ya Rahman, ya Rahim, ya Rabbal Alamin. Jangan jadikan kami orang-orang yang merugi di hari kiamat nanti. Jangan jadikan amal-amal kami sebagai debu yang berterbangan. Jangan jadikan kami orang yang bangkrut karena menzalimi hamba-hamba-Mu. Jangan jadikan hati kami ria dan sum'ah. Jangan jadikan lisan kami sumber kezaliman. Jangan jadikan dunia melalaikan kami dari-Mu. Ya Allah, Ya Ghaffur, ampunilah dosa-dosa kami yang kami ingat dan yang telah kami lupakan. Ya Allah, Ya Rahman, perbaikilah hati kami sebelum kami bertemu denganmu. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, wafatkanlah kami di atas tauhid dan sunnah dalam keadaan Engkau ridha kepada kami. Dan ketika kelak kami berdiri di hadapan-Mu, Ya Allah, jangan jadikan kami termasuk orang-orang yang merugi, namun jadikanlah kami termasuk orang-orang yang Engkau firmankan, faulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung, yang selamat, yang berhasil di kehidupan yang sebenarnya. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, menjaga dan membimbing kita dimanapun kita berada. Ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika ada salah dan kurang. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.